Ada udang di balik batu. Seperti itulah perumpamaan Amerika Serikat terhadap Indonesia baru-baru ini. Diketahui Amerika Serikat sedang gencar menunjukkan keinginannya untuk melintasi wilayah udara Indonesia secara bebas tanpa batas. Maksud terselubung itu memang tidak memiliki alasan yang jelas. Namun yang pasti, alasan tersebut berpotensi merugikan banyak sekali pihak. Di dalam Indonesia sendiri, permintaan tersebut menemui banyak sekali penolakan. Banyak pihak menilai bahwa pemberian izin itu hanya akan menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia. Kedaulatan Indonesia berpotensi terlanggar dan kebocoran data yang tidak terhindarkan. Apalagi Amerika Serikat memiliki catatan buruk dalam pelanggaran kedaulatan Indonesia. 18 kali negara tersebut melanggar kedaulatan Indonesia, termasuk wilayah udara. Sayangnya sampai saat ini masih belum ada jawaban pasti apakah Indonesia menerima atau menolak kebijakan tersebut, mengingat bisa jadi hal tersebut akan menjadi ancaman. Lalu apa konsekuensi yang akan diterima Indonesia jika mengizinkan Amerika melewati wilayah udaranya? Akankah Indonesia meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi ancaman Amerika Serikat? Cetak Gol coba merangkum keberanian Indonesia melindungi wilayah kedaulatan udara dari ancaman Amerika Serikat sebagai berikut. Menolak tunduk pada aturan Amerika Serikat. Belum selesai permasalahan di Timur Tengah, Amerika Serikat kembali membuat ulah dengan meminta akses tidak terbatas pada wilayah udara Indonesia. Permintaan tersebut memang belum mendapatkan respon resmi dari pihak Indonesia. Diketahui bahwa Indonesia masih dalam tahapan pengkajian terkait permintaan tersebut. Apalagi wilayah udara Indonesia merupakan aset penting dalam kedaulatan negara. Wilayah ini tidak hanya mencerminkan aspek geografis, melainkan juga penanda sebagai bangsa yang bebas. Indonesia menegaskan bahwa permintaan lintas udara Amerika Serikat ini harus tetap tunduk pada kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia. Provide access merupakan satu intent yang disampaikan oleh pihak Amerika yang kemudian juga akan melewati proses dan mekanisme pembahasan mekanismenya seperti apa dan sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Satu. Yang kedua, sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain ya nggak ada masalah. Ini gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa. Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan mengancam kedaulatan. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan serta-merta memberikan wilayah kedaulatannya. Permintaan tersebut harus melewati pembahasan strategis yang memperhatikan aspek pertahanan dan kepentingan nasional. Apalagi usulan tersebut berkaitan dengan konsep blanket overflight, yaitu sebuah mekanisme penerbangan militer yang memungkinkan pesawat melintas di wilayah udara suatu negara tanpa pemberitahuan dan pengajuan izin. Konsep ini akan membuat Amerika Serikat dengan leluasa melewati wilayah Indonesia tanpa perlu izin dan pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini sangat berbahaya. Bukan hanya bahaya bagi kepentingan penerbangan militer, melainkan juga penerbangan sipil. Saat ini proposal pengajuan itu masih dalam tahapan pembahasan internal. Pemerintah menilai bahwa perlu proses evaluasi untuk mempertimbangkan prinsip kehati-hatian terhadap kedaulatan negara. Lalu, kenapa isu ini menjadi pembahasan yang ketat? Jawabannya sederhana. Bagi sebuah negara, overflight access merupakan satu pembahasan intens yang harus dibahas secara menyeluruh. Batas wilayah udara bukan hanya sekedar ruang kosong. Wilayah tersebut merupakan isu strategis bagi sebuah negara. Pemberian ruang akses udara tidak hanya berkaitan dengan hubungan bilateral, tetapi juga menyangkut penuh otoritas Indonesia atas wilayahnya.
Semua itu bukan hanya sekedar omong kosong semata. Aturan mengenai ruang udara di Indonesia telah dijamin dalam hukum nasional dan prinsip hukum internasional. Sebagai informasi, aturan mengenai ruang udara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang mencakup lalu lintas udara, pertahanan keamanan, serta yurisdiksi atas pelanggaran hukum. Jika mengacu pada peraturan ini, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengatur ruang udara demi kepentingan penerbangan, perekonomian, pertahanan, sosial budaya, dan lingkungan udara. Undang-undang ini mengatur pelayanan navigasi yang bertujuan memastikan pesawat udara bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya secara aman dan lancar. Pada aspek pertahanan dan keamanan, aturan ini menetapkan kawasan udara terlarang dan terbatas demi kepentingan pertahanan dan keamanan. Undang-undang ini juga mengatur masalah perlindungan terhadap penerbangan dari tindakan yang melanggar hukum seperti sabotase hingga pembajakan. Tentu saja, semua itu dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur yang tepat. Demi mengatur dan menegakkan aspek keamanan dan pertahanan itu, pemerintah memiliki pesawat udara khusus yang digunakan oleh TNI, kepolisian, dan instansi pemerintah lainnya. Fungsi dari pesawat khusus ini adalah dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan penerbangan. Apakah ada konsekuensi bagi para pelanggar kedaulatan udara Indonesia? Jika mengacu pada peraturan ini, Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur masalah operasi pesawat dalam ruang udaranya. Selain itu, Indonesia juga berhak menindak tegas bagi pesawat-pesawat yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan udara Indonesia. Tindakan tersebut dikukuhkan dengan wewenang TNI Angkatan Udara untuk memberikan peringatan bagi pesawat asing yang melanggar wilayah Indonesia. TNI AU juga berwenang memerintahkan agar pesawat udara asing keluar, bahkan pada kasus yang lebih ekstrim, meminta paksa untuk mendarat. Bagi para pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran berpotensi mendapatkan sanksi pidana dan denda. Hal ini termasuk pelanggaran akibat membahayakan penerbangan, penyampaian informasi palsu mengenai bom, dan pelanggaran operasi di bandar udara. Dasar hukum lainnya yang mendasari pengaturan ruang udara Indonesia adalah Konvensi Chicago tahun 1944 atau yang dikenal dengan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 7 Desember 1944 di Chicago oleh 52 negara. Dalam perundingan itu diaturlah masalah keselamatan, keamanan, dan aturan penerbangan sipil internasional. Tujuan dari adanya konvensi ini adalah dalam rangka mendorong kerjasama internasional, keselamatan hingga pengembangan penerbangan sipil dengan aturan-aturan yang tepat di seluruh dunia. Jika kita mengacu pada pasal 1, negara-negara anggota harus mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Demi menegakkan aturan-aturan dalam konvensi itu tetap terlaksana, dibentuk International Civil Aviation Organization atau disingkat ICAO. Lembaga ini bertanggung jawab dalam menetapkan standar dan prosedur penerbangan di seluruh dunia. Dua aturan inilah yang mendasari mengapa permintaan Amerika Serikat atas ruang Indonesia perlu dikaji secara mendalam. Pemberian izin terhadap ruang udara bukanlah perkara remeh yang bisa disetujui kapan saja. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa terdapat mekanisme khusus terhadap akses wilayah udara Indonesia. Apalagi jika akses tersebut untuk kebutuhan militer Amerika Serikat. Pernyataan ini menjadi penegas bahwa Indonesia bukanlah bangsa yang mudah dikontrol. Apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan kepentingan bangsa asing. Menlu Sugiono menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam ruang udara harus berdasarkan mandat konstitusi. Kebijakan tersebut harus berdasarkan pada kedaulatan wilayah serta melindungi kepentingan nasional. Namun Indonesia juga menyadari bahwa tetap ada prinsip kerjasama internasional yang setara. Sehingga jika Indonesia mengizinkan wilayah udaranya dipakai demi kepentingan militer, perlu prinsip yang bersifat setara.
Indonesia memang memiliki prinsip sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Indonesia bebas mengadakan hubungan politik dengan negara manapun. Namun, karena pandangan politik tersebut, Indonesia tidak bisa mengabaikan fakta-fakta mengenai kedaulatan udara Indonesia. Keberanian Indonesia melawan AS yang melanggar kedaulatan wilayah 18 kali. Meskipun secara ekonomi dan politik Indonesia memiliki hubungan dengan Amerika Serikat, namun terdapat hal yang memberatkan jika Indonesia harus membuka akses tersebut kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat diketahui telah melanggar wilayah udara Indonesia sebanyak 18 kali. Angka tersebut menunjukkan bahwa wilayahnya Indonesia, khususnya udara, seringkali dipandang sebelah mata oleh Amerika Serikat. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang menyatakan bahwa pesawat Amerika Serikat sering melanggar perbatasan udara Indonesia dalam rentang waktu Januari hingga Juni 2023. Bukan hanya pesawat militer, pesawat sipil Amerika Serikat juga sering melewati wilayah Indonesia tanpa izin. Aksi pelanggaran ini tentu saja menjadi bahan pertimbangan apakah Indonesia akan membuka akses terhadap wilayah udaranya bagi Amerika Serikat. Lalu apa konsekuensi yang akan ditanggung jika Indonesia membuka akses ke Amerika Serikat? Pertama, akses bebas terhadap wilayah udara Indonesia berpotensi mencederai kedaulatan Indonesia dan negara di sekitarnya. Izin yang diberikan kepada Amerika Serikat dapat berpotensi menciptakan ketegangan di kawasan tertentu. Padahal dalam prinsip kerjasama keamanan seharusnya tidak mengorbankan pihak tertentu. Sebagai salah satu negara ASEAN yang memiliki prinsip bahwa negara anggotanya bertanggung jawab bersama-sama dalam menciptakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan ini menjadi penting. Maksudnya, ketika Indonesia memberikan akses secara langsung, hal itu tidak hanya memberikan ancaman bagi kedaulatan Indonesia, melainkan juga kedaulatan ASEAN. Hal ini juga senada dengan Konvensi Chicago tahun 1944 yang menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif terhadap wilayah udaranya. Namun, meskipun memiliki akses penuh, negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang melanggar hak-hak negara lainnya. Hal inilah yang membuat penerapan terhadap akses keluar masuk ruang udara Indonesia kepada Amerika tidaklah sederhana. Pemberian akses itu akan berpotensi memberikan efek domino terhadap negara lainnya. Maksudnya, negara-negara lain juga berpotensi meminta hak serupa. Bisa saja negara-negara seperti Tiongkok, Australia, Singapura, bahkan Rusia menuntut hak yang sama terhadap wilayah tersebut. Konsekuensi kedua yang akan dihadapi Indonesia adalah pertaruhan kedaulatan Indonesia. Sejak lama Indonesia dikenal sebagai negara yang prinsip politik luar negerinya bebas aktif. Indonesia bebas mengadakan hubungan dengan negara lain. Namun pemberian akses terhadap wilayah udara Indonesia sama saja dengan memberikan keberpihakan kepada Amerika Serikat. Indonesia akan kehilangan kontrol terhadap penerbangan Amerika Serikat yang masuk ke wilayahnya. Sehingga bukan tidak mungkin prinsip dan pandangan politik Indonesia kembali dipertanyakan. Apalagi di tengah kondisi global sekarang, tindakan sekecil apapun beresiko terhadap konflik global. Indonesia akan kehilangan posisinya dalam dunia internasional. Konsekuensi yang ketiga adalah berkaitan dengan keamanan data nasional. Bukan tidak mungkin jika akses wilayah udara yang diberikan kepada Amerika Serikat berpotensi menjadi momen pengumpulan data intelijen dan pemetaan udara Indonesia. Interaksi yang dibangun Indonesia dengan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, hingga Korea Utara mendapatkan perhatian khusus dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait ruang udaranya. Tidak bisa dipungkiri bahwa posisi Indonesia yang cenderung bebas berhubungan dengan negara manapun berpotensi menjadi tempat pengumpulan informasi. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga. Cek linknya di bawah ini. Indonesia meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi.
Posisi Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara memang cukup strategis. Indonesia seringkali menjadi sasaran ancaman dari negara-negara asing. Namun bukan berarti Indonesia tidak memberikan perlawanan. Indonesia bahkan kerap meningkatkan aspek pertahanan dan keamanannya. Misalnya saja beberapa waktu yang lalu, Indonesia sempat mengadakan latihan gabungan di wilayah Karimun Jawa. Latihan tersebut melibatkan 20 kapal dan jet tempur Indonesia. Latihan gabungan ini merupakan respon atas ketegangan di kawasan yang semakin memanas. Letak Indonesia bukanlah zona yang bebas dengan konflik dan ketegangan. Wilayah ini bisa saja sewaktu-waktu mengalami konflik dan peperangan. Apalagi baru-baru ini, wilayah Laut Cina Selatan sedang dalam fase yang cukup panas. Negara-negara di sekitar wilayah tersebut memiliki sentimen serupa terhadap Cina. Ditambah Amerika Serikat berkepentingan terhadap negara sekutunya di kawasan tersebut, sehingga wajar sekali jika negara ini sampai meminta akses wilayah udara Indonesia secara bebas. Amerika Serikat dapat sewaktu-waktu terlibat secara langsung dalam konflik yang terjadi. Melihat gelagat konflik ini, Indonesia tidak serta-merta abai. Negara kepulauan ini sudah mempersiapkan segala kemungkinan akan terjadinya peperangan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai latihan militer hingga pembelian alutsista untuk kebutuhan perang. Kabar terbaru, Indonesia saat ini sedang dalam proses pembelian pesawat tempur dari Turki, yaitu jet tempur KAAN sebanyak 48 unit. Selain itu, kabar terbaru lainnya adalah Indonesia sedang dalam proses untuk menerima hibah kapal induk dari Italia, yaitu kapal induk Giuseppe Garibaldi. Bukan hanya itu, Indonesia juga gencar dalam melakukan penggadaan radar-radar canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di wilayah Indonesia. Selain radar, Indonesia juga menambahkan beberapa rudal untuk memperkuat pertahanan wilayahnya, seperti rudal balistik KHAN yang berasal dari Turki dan rudal Brahmos yang berasal dari India. Indonesia tidak siap dalam menghadapi gesekan-gesekan di masa yang akan datang. Tetapi Indonesia juga siap dalam menghadapi peperangan yang akan terjadi. Pengen sweater hitam kece tapi budget kamu pas-pasan? Cobain sweater dengan kerah crew neck dengan bahan berkualitas, cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan keberanian Indonesia menjaga kedaulatan wilayah udaranya dari ancaman Amerika Serikat. Akankah Indonesia mampu mempertahankan wilayahnya dari ancaman Amerika Serikat? Atau justru tunduk terhadap desakan negeri Paman Sam tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.